Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami berjumpa kembali dengan pemirsa dalam acara Bincang-bincang Redaksi Mayowa TV. Bersama saya di sini Leo Prianto Wardiana dan Bang Adi Ilham akan hadir kembali dengan topik serba-serbi pilkada Pilgub ya khususnya Bang ya. Di Jakarta ya. Dan di beberapa daerah lain, provinsi lain yang kiranya mungkin bisa kita coba telusuri seperti apa progresnya, apa kejutan-kejutannya yang akan terjadi nanti. Kita mulai dari Pilkada Jakarta dulu mungkin Bang ya. Ini seperti kita ketahui bahwa akhirnya Golkar akan mengusung Ridwan Kamil dalam Cagup Jakarta. Nah ini kan membuka peluang bagi khususnya Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk menyokong atau sebagai mesin politik yang akan mendukung Ridwan Kamil bertarung di Jakarta. Nah ini melihat seperti ini bagaimana kira-kira elektabilitas Anies ketika Ridwan Kamil diusung oleh Golkar? Sebelum masuk elektabilitas sebenarnya yang jadi persoalan sekarang adalah kelihatannya ini sudah mulai berkembang. Ini sekarang ada KIM Plus katanya itu. KIM Plus itu justru Koalisi Indonesia Maju plus partai-partai semuanya ada oposisi. Jadi ada upaya dari Koalisi Indonesia Maju untuk menggait partai-partai yang tadinya adalah pengusung atau berpotensi mengusung Anies. 4 kan yang kita tahu kan paling tidak 4 dari partai PKS, kemudian Nasdem, PKB plus PDIP. Jadi 4 partai yang di luar KIM itu. Sekarang itu tergambar di publik bahwa ada upaya untuk mendekati 4 paling tidak 3 dari 4 itu, yaitu PKB, PKS dan Nasdem. Dan upaya-upaya itu nampaknya memberi gambaran bahwa ini ada goyang-goyang ini dari partai, kalau kita sebutkan katakanlah koalisi keberlanjutan. Karena tiba-tiba seperti kan Leo tadi sebutkan, Golkar akhirnya menyatakan bahwa Ridwan Kamil tidak maju di Jawa Barat. Apa buktinya adalah pernyataan mengatakan bahwa Golkar mendukung Deddy Mulyadi yang notabene adalah kader Gerindra. Padahal kita tahu bahwa awalnya Golkar itu boleh dibilang enggan untuk memboyong kadernya Ridwan Kamil ke Jakarta karena Ridwan Kamil secara elektabilitas jauh lebih tinggi di Jawa Barat. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, secara strategi jangka panjang Golkar akan sangat diuntungkan kalau dia menang, kader dia yang menang di Jawa Barat. Karena Jawa Barat kita tahu adalah daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, sekitar 45.000, sekitar itu 40.000 ke atas. Artinya kalau Golkar yang memenangkan wilayah itu, Golkar punya posisi tawar atau paling tidak strategi menguntungkan untuk Pilpres 2029. Tapi kenapa tiba-tiba Golkar memutuskan hal yang lain? Dalam arti dia lebih memilih untuk mengusung Ridwan Kamil maju di DKI dibanding maju di Jawa Barat. Sementara di DKI itu kan ada Anies, yang notabene dalam hasil survei yang dilaksanakan oleh Debat Kompas beberapa waktu lalu itu Anies jauh di atas dibanding Ridwan Kamil. Anies itu bisa sampai 30%, hampir 30%. Ridwan Kamil itu tidak sampai 2 digit, sekitar 8%. Nah, berdasarkan fakta-fakta tadi itu, publik menganalisa bahwa sepertinya ada upaya untuk membuat Anies ini tidak punya kendaraan untuk maju pilkada DKI. Salah satu indikasinya bahwa terlihat masih ada upaya untuk menggait PKS. Ya kalau PKB mungkin ya PKB terutama untuk masuk di koalisinya KIM. Contoh yang terakhir itu isunya gencar sekali beredar di masyarakat bahwa
ada peluang Sohibul Iman itu untuk dipasangkan Ridwan Kamil kalau misalnya maju di DKI. Yap. Nah kalau misalnya PKS akhirnya menerima tawaran itu, maka peluang Anies untuk maju makin kecil. Yap. Lebih-lebih kalau sekiranya misalnya PKB atau Nasdem juga ikut bergabung. Itu di situ. Alhasil DKI sekarang ini lagi gencar isu soal kota kosong. Yap. Jadi ini DKI ini secara ya tanda kutip lagi dirancang untuk dibuat situasinya supaya kota kosong. Tapi kota kosongnya adalah bukan toko yang elektabilitas tinggi. Yap. Tapi elektabilitas yang justru cuma 8%, itu Ridwan Kamil. Yap. Sementara yang calon yang elektabilitasnya sampai 30%, justru itu yang bakal tanda kutip dibuat sedemikian rupa supaya tidak bisa maju. Nah, kira-kira begitu. Ya, kalau indikasi kota kosong itu terjadi kan istilahnya itu kita tidak berharap lah demokrasi kita mundur ya, seharusnya. Dan isu-isu mengenai adanya koalisi apa tadi plus ya, Kim Plus itu ya mungkin ini baru sebatas wacana atau sudah memang sudah ada penampakan indikasi wacana, tapi sebenarnya sudah diikuti dengan langkah-langkah nyata. Sudah satu tadi itu soal dukungan Golkar terhadap Deddy Mulyadi yang tadinya Golkar itu kekeh mengusung kadernya yaitu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil untuk maju Jawa Barat, karena Ridwan Kamil kalau maju Jawa Barat secara teori berdasarkan hasil survei yang ada, Ridwan Kamil peluang menangnya sangat besar dibanding calon-calon lain. Bahkan kalau misalnya harus head to head dengan Deddy Mulyadi pun kalah. Berdasarkan teori-teori survei itu. Jadi kalau dibilang isu, sudah bukan isu, ini sudah mulai ada gerakan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana PKS, Nasdem, dan PKB itu terpengaruh untuk bisa bergabung sama Kim. Sementara tiga partai ini yang saya sebut tadi terakhir itu sebelumnya sudah menyatakan siap mendukung Anies. Problem yang muncul kemudian adalah PKS yang mengajukan paket dengan Sohibul Iman yang notabene oleh Nasdem dan PKB belum diterima sebagai pasangan yang disetujui. Nah, inilah yang makin membuat peta politik ini khususnya Jakarta dan beberapa tempat lain ini makin sulit diprediksi. Jadi banyak hal yang kita lihat yang kita pahami sebagai publik itu hal sebelumnya tidak mungkin, tiba-tiba jadi mungkin. Gitu. Ini kan kembali juga sebenarnya kira-kira ya perolehan suara kalau misalnya sudah ada daripada keputusan partai untuk dukungannya, itu kembali lagi kepada sosok cawagup. Kira-kira cawagup yang mana saja yang bisa memberikan dampak signifikan terhadap mengupgrade perolehan suara dari cagup itu. Ya kan sekarang belum bicara soal cawagup sekarang adalah bicara partai-partai yang tergabung dalam Kim Plus itu apakah betul-betul sukses menenggelamkan nama Anies di Pilgub DKI. Artinya Anies dijegal habis-habisan untuk tidak maju. Ya, itu kan di situ dulu perdebatannya sebelum masuk kepada soal siapa 02-nya. Karena kalau teori itu misalnya berlaku atau fakta itu atau kehendak itu misalnya berjalan, maka besar kemungkinan Sohibul Iman masuk di wakilnya RK. Artinya Anies makin kecil peluangnya untuk maju, bahkan tidak dapat kendaraan. Kecuali kalau antara Nasdem dan PKB itu bersikeras untuk tidak terpengaruh dengan rayuan-rayuan tanda kutip rayuannya Kim. Karena kan PDIP kan hampir tidak mungkin untuk diajak bergabung. Nah, kalau salah satu saja partai antara Nasdem dengan PKB untuk tidak bergabung, maka Anies tetap akan maju berhadapan dengan calon yang diusung oleh Kim. Kira-kira begitu. Berarti ini sebenarnya seberapa kekeh ini Nasdem sama
PKS PKB. dalam memegang ini komitmen ya, Ya, sebenarnya itu. ya. Ini kan persoalannya ya mungkin ya koalisi apa lagi Indonesia Maju Plus itu tadi Ya. itu dibayang-bayangi juga sebenarnya oleh yang namanya mungkin apa ya program jangka panjangnya mereka. Iya, iya, iya. Ya, jadi mungkin bukan dari yang plusnya, Iya. bukan, tapi think tanknya itu. Ini kan sudah Udah, ini koalisi sudah udah bicara Jakarta, sudah bicara Hmm. berarti bicara sudah Pilpres 2029. Iya, Nah, kalau antara Jokowi dan Prabowo kan sudah memasang ancang-ancang untuk mengamankan dirinya. Karena kita tahu bahwa ya hampir pasti kalau misalnya Prabowo selamat sampai 5 tahun di 2002 sampai 2029, maka pasti dia akan maju. Nah, kalau dia maju kan begitu pula dengan dengan Gibran. Gibran juga dipastikan akan maju. Nah, tentu dia akan kalau misalnya dua-duanya dia akan maju, maka lawan yang terberat kalau misalnya Anies maju sebagai gubernur, katakanlah terpilih sebagai gubernur, maka Anies adalah penghalang utama dari antara dua kelompok itu. iya. Nah, itu yang membuat mereka sedemikian rupa tanda kutip memaksakan supaya bisa dimenangkan DKI sementara elektabilitas rendah. Nah, salah satunya cara adalah menjegal Anies supaya tidak maju. Ya, disinilah poin penting posisi yang sangat strategis bagi PKS karena dia jadi bandul kan. Ya. Kalau misalnya tiba-tiba PKS tergoda dengan tawaran pragmatis, maka besar peluangnya Anies tidak maju. Ya. Nah, ini terlepas bahwa ini keputusan PKS atau gelagat PKS dikecam oleh banyak pihak termasuk di konstituennya sendiri. Nah, itu soal lain lagi gitu. Apalagi ini kan seperti cagup yang lain ini Yusuf Hamka yang sempat mengatakan bahwa dia tidak akan maju kalau Ridwan Kamil didukung oleh Golkar. Karena kalau Yusuf Hamka kan kalau misalnya Golkar mendukung Ridwan Kamil otomatis Yusuf Hamka gugur kan. Gugur dia. Karena memang awalnya itu Yusuf Hamka memang kita baca ini sebagai upaya Golkar untuk menghindari supaya Kim tidak mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Ya. Jadi cara ngelesnya lah. Jadi cara ngelesnya Golkar supaya tidak dilirik Ridwan Kamil. Tapi rupanya Kim ini sangat tidak percaya kalau bukan Ridwan Kamil yang maju. Ya. Bahkan maju pun Ridwan Kamil tidak percaya kalau Anies masih ada. Ya. Nah, ini ya diupayakan supaya Anies ya tergencet. Sementara faktor Ahok yang ada di dekatan kedua dari survei itu problem karena Ahok bukan orang Kim. Ya. Dia orang PDIP. Sementara kalau dia harus Ahok misalnya maju terus Anies maju akan sangat mubasir bagi perjuangannya PDIP. Ya. PDIP berkepentingan untuk menjegal kalau ada calon-calon diajukan oleh Jokowi. Sementara kalau Anies kan bukan Jokowi. Nah, apalagi ini ya Ahok kan kerap akhir-akhir ini kan ya mulai instan ya melakukan komunikasi juga dengan siapa? Bang Anies. Ya pengakuannya begitu. Pengakuan gitu ya. Tapi aku bilang enggak. Sebatas kawan kan. Tapi Alo bilang enggak. Nah, kemudian ya situ repotnya. Ahok bahkan di wawancara terakhir itu mengatakan kalau misalnya ini dipaksakan kotak kosong, katakanlah misalnya Ridwan Kamil, Ahok bilang hampir pasti akan yang menang adalah kotak kosong. Ya. Aku bilang begitu. Jadi memang ini juga perlu pesan-pesan disampaikan pada siapapun yang ada di belakang perancang koalisi Kim ini supaya ya juga memperhitungkan itu karena Jakarta itu beda dengan daerah-daerah lain. Berarti kalau kota kosong pilkada ulang dong kalau menang. Pilkada ulang 1 tahun yang akan datang. Kemudian iya. ikut lagi ya mau dipastikan sudah ada lawannya. Jadi kan jadi mubasir juga. Ya kecuali kalau memang targetnya adalah memperpanjang PLT, kan PLT ini kan kita tahu Heru Budi ini kan orang istana kan, jangan sampai misalnya targetnya memang ke situ, ya itu. Ya ini baiknya mungkin partai-partai juga kembali ke hakikat daripada demokrasi itu kan sebenarnya jangan sampai mundur lah. Nah, kalau kosong terjadi ya kita. Ini politik jegal-menjegal ini sebenarnya kan buruk sekali sebenarnya. Iya, benar. Jadi ada orang yang berpeluang jadi bukan dilawan malah dijegal.
Seolah-olah memang seolah-olah Nah, yang akan memimpin Jakarta nanti itu sepertinya tidak ada figur lain loh. Jadi ya memang faktanya harus diciptakan figur-figur baru. bukan diciptakan wacana kota kosong itu. Jadi istilahnya apa ya? Demokrasi boleh dikata sudah sangat Kalau sudah ditumpangi oleh berbagai kalau bukan kota kosong, ini masih sekali lagi-lagi di soal analisanya Ahok ini, karena menurut analisanya Ahok itu bahwa kalau melawan kota kosong kemungkinan besar kota kosong menang, maka akan dibuat namanya calon alternatif. independen. Ya, bukan ya, bisa independen, bisa dengan cara lain, tapi lebih tepatnya disebut sebagai calon boneka, supaya sekedar sebagai pendamping kan, Ya. sebagai pendamping. Tapi itu kan terbaca sekali di publik. Terbaca, tapi dia akan terhindar dari misalnya kalau kota kosong menang kan diulang pilkada. Kalau misalnya ada lawan kan enggak, Iya. karena kan sudah pernah terjadi di Tenggarah, itu sudah pernah terjadi di Solo. Solo kan tidak ada lawan Gibran untuk maju wali kota Solo. Akhirnya akhirnya majulah seorang calon yang kononnya adalah tukang jahit, ketua RT, ketua RW. Jadi ini cara-cara itu bisa saja dilakukan di Jakarta. Ya. Ini bahkan sempat ada juga salah satu lembaga survei yang mengatakan bahwa kutukan petahana itu akan terjadi di Jakarta. Jadi ini ibaratnya mengarahkan juga kepada wacana-wacana yang istilahnya. Ini kan lembaga survei kadang-kadang juga subjektif juga kan. Karena kan ini kan sudah berteori dan teori itu sudah menguntungkan calon-calon tertentu, kelompok tertentu. Tapi bagi publik adalah bagaimana caranya supaya kontestasi di pilkada ini ya jangan diwarnai dengan upaya-upaya jegal menjegal kan. Tapi terlepas dari itu, yang diharapkan sebenarnya adalah partai-partai yang notabene yang selama ini misalnya katakanlah kekeh di sektor oposisi supaya mempertahankan jati dirinya, tidak terombang-ambing dengan apa namanya semacam rayuan-rayuan yang sifatnya pragmatis. Ya terutama seperti PKS. Ya PKS kan tentu akan, kalau udah sampai misalnya dia lakukan itu, dia akhirnya misalnya masuk ke koalisi Indonesia Maju, itu sama dengan bunuh diri politik. Tapi kan mungkin ya PKS mungkin tidak persoalkan itu, sepanjang misalnya kepentingannya terpenuhi mungkin tidak persoalkan. Tapi secara politis ya partai-partai yang melakukan itu dia akan jadi cerita yang akan diingat sepanjang sejarah gitu ya. Baik, ini kalau melihat Pilkada Jakarta, sekarang kita coba ke Sulawesi Selatan, Bang. Nah, ini Sulawesi Selatan ini boleh dikata yang awalnya wacana kota kosong gencar, sekarang tuh mulai muncul bahkan ada perlawanan istilahnya perlawanan. Ya, ini khususnya dari petahana Andi Sudirman Sulaiman yang akan maju dan diusung oleh partai Gerindra, dan tiba-tiba muncul juga dukungan surat tugas dari P3 mungkin untuk Mbak Dhani Poemanto. Jadi ini kan mengindikasikan bahwa demokrasi kita di Sulsel itu ya tidak jelek-jelek amat lah sebenarnya. Sepertinya jauh lebih bagus kalau Makassar, karena satu hal khusus untuk Sulawesi Selatan bahwa ada keberanian dari PKB dan P3 untuk mengajukan calon alternatif dibanding calon yang masuk pada arus kuat koalisi besar ini. Di Sudirman kan sudah diusung oleh Gerindra yang kemudian Nasdem pemenang pilkada, kemudian masuk PAN 4 kursi, masuk Demokrat, Demokrat kalau tidak salah 6 kursi. Jadi dia sudah sangat gemuk. Ya kalau misalnya akhirnya Golkar juga berlabuh ke situ, itu sudah koalisi. Dan soal wacana kota kosong sebenarnya juga sempat terhembus juga sama dengan DKI. Awal-awalnya cuma mungkin perlawanan masyarakat di Sulawesi Selatan itu sebelumnya ini agak gencar menyampaikan bahwa sebaiknya jangan. Nah, itu pula mungkin yang membuat sampai beberapa partai yang mengusung Dhani Poemanto itu mungkin akhirnya memutuskan ya harus sebaiknya ya jangan satu poros. Kalau bisa 2 poros, ya PKB, P3, PDP. Ya saya kira
kalau ini bertahan sampai akhir, mudah-mudahan ini jadi contoh bagi daerah lain supaya jangan terjadi ya seperti Ya, itu. kita berharap ya di Jakarta jangan terjadi kota Kalau kosong. di Jakarta jangan sampai terjadi. Tapi kalau misalnya di Jakarta terjadi kota kosong, yang paling ya, pihak yang paling banyak jadi tudingan sebagai penyebabnya PKS tentu. Karena PKS kan pemenang, dia kan kurang berapa? Kurang satu atau kurang ya, artinya dia menentukan posisi itu. Sementara PKS itu adalah, kita tahu, adalah partai yang selama ini ya lekat dengan sikap-sikap kritis, kemudian posisi-posisi oposisi yang sering diambil, terus apalagi PKS itu adalah partai yang berlatar belakang agama, khususnya Islam. Kemudian yang keempat, partai yang secara konstituen itu berhimpitan dengan konstituen yang memilih Anies Baswedan. Ya. Dan tentu ini akan Kental muncul, akan ya, itu ya, dia masih kental lah ya. Saya kira resiko besar yang mesti diambil PKS untuk kalau dia mesti ngambil itu. Yang tadinya masyarakat berpikir tidak mungkin PKS akan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Ya. Tapi faktanya seperti itu terjadi di Sumatera Utara. Ya. Bobi. Bobi Tiba-tiba misalnya PKS akhirnya menyatakan mendukung Bobi Nasution, yang sebelumnya kan juga disukan memendukung, tapi dia bantah kan, karena dikecam oleh konstituen dan bahkan anggota partainya, pendukung partainya. Kemudian dia mengatakan belum mengusung, tapi tiba-tiba akhirnya mengusung kan. Makanya berdasarkan pengalaman yang di Sumatera Utara itu menjadi sangat masuk akal kalau ternyata bahwa PKS itu goyang di pondasinya mulai goyang di DKI, di Jakarta. Kan sebelum PKS mengumumkan pasangan Anies dengan Soebul Iman itu kan isunya PKS itu diiming-imingi dengan paling tidak tiga poin. Satu, diiming-imingi wakil gubernur, kemudian diiming-imingi dapat jatah menteri. Ini isu ya. Kemudian yang ketiga, diiming-imingi biaya kampanye di Pilpres itu akan diganti. Artinya ada uang kan, isunya. Tapi kan akhirnya kan dibantah oleh PKS dengan menyatakan bahwa kami mendukung Anies cuma berpasangan dengan Soebul Iman. Nah kalau ini berbalik, akhirnya tidak bisa disalahkan publik, artinya kembali lagi teringat lagi dengan soal isu tadi itu. Soal benar tidaknya kan walau-walam. Ya, kalau misalnya Anies tidak memilih wakilnya bukan Soebul Iman, mungkin ya itu tadi. Kan jadi dilema bagi Anies. Karena memilih Soebul Iman belum tentu PKB sama Nasdem bisa bertahan. Apalagi benar. PDIP. Seandainya misalnya salah satu antara Nasdem dengan PKB atau bahkan PDIP setuju dengan itu, mungkin ada soal bagi Anies. Ini kan dilemanya di situ kan. Makanya Anies kan dibebaskan untuk memilih siapapun calonnya. Tapi begitu dia pilih misalnya Soebul Iman, terus misalnya dua ini mundur kan, akhirnya juga sama juga bohong kan. Iya. Jadi di situ kuncian di situ yang membuat Anies menjadi dilema. Padahal sinyal-sinyal yang disampaikan PKB kan sudah menyatakan sebelumnya bahwa belum menyetujui dengan calon wakil yang diusung oleh PKS. Sementara sepertinya PKS ini sudah kekeh ini mengajukan partainya untuk maju cagup di DKI Jakarta. Nah, maka masuk di akal kalau misalnya akhirnya PKS memilih bergabung dengan Kim. Cuma ya soal dia dikecam itu soal lain lagi. Nah, kira-kira begitu. Ya memang ini dampak dari kepentingan ya sebenarnya, kepentingan jangka panjang juga sebenarnya. Jadi kita berharap mungkin Bang, ini yang terakhir nih Bang, kan sudah tinggal berhitung bulan ini untuk menuju pilkada ini. Kira-kira ada analisa kejutan baru enggak ke depan ya? Prediksi-prediksi yang kira-kira membuat konstelasi ini akan semakin dinamis. Ya, kejutan baru bisa saja misalnya partai-partai sudah menyatakan dukungan tiba-tiba berubah. Sekarang kan kita dikejutkan misalnya PKS tiba-tiba mengusung Bobi. Kan bisa saja misalnya di detik-detik terakhir misalnya PKS merubah dukungan itu.
Itu kan Ya. kejutan juga. Ya. Termasuk Golkar. Golkar ini kan di Jawa Barat kan secara teori itu tidak akan mungkin dilakukan Golkar keputusan itu kalau tanpa sesuatu. Nah, sesuatu itu yang orang maknai, publik maknai sebagai mungkin semacam tekanan. Ya, ya, ya. Nah, karena kan Golkar kita tahu kan ketua umumnya kan tersandra. Ya, ya. Nah kalau misalnya tiba-tiba misalnya mengorbankan posisi cagup di Jawa Barat yang notabene dia berpeluang untuk menang, berarti kan ada sesuatu tanda kutip Ya. di balik itu. Karena kita tahu Golkar itu beberapa wilayah juga memang ya dia lebih dahulu kan sebenarnya kadernya. Contoh tadi Sulawesi Selatan sebenarnya. Dia sebenarnya siapkan 4 kadernya untuk maju. Tapi sampai sekarang Golkar belum menyatakan dukungan, ya jangan sampai juga itu bagian daripada pada tekanan itu. Belum di Banten. Banten itu sudah ada 10 partai yang 10 partai yang dipimpin oleh lagi-lagi oleh Gerindra untuk mengusung calon tapi calon itu tidak didukung oleh siapa? Golkar. Ya, ya. Golkar cenderung mengusung calonnya sendiri. Nah, 10 partai itu kan mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Sementara Golkar mengusung kadernya itu Airin Rahmadiani. Airin Rahmadiani kan kita tahu dia adalah tokoh yang sangat populer di Banten. Ya. Dan merupakan aset dari Golkar juga. Sementara tiba-tiba koalisi Kim ini bukan dia yang didukung. Ya. Nah, Golkar sampai hari ini masih bertahan pada pilihan itu, dan kalau saya tidak salah sudah menetapkan bahwa Airin itu berpasangan dengan Ade Sumardi. Ya. Artinya berkoalisi dengan PDIP. PDIP sendiri. Nah, kita bisa membaca bahwa sebenarnya Golkar untuk beberapa kasus di sejumlah provinsi sebenarnya tidak otomatis harus bersama dengan Gerindra. Yang tadi itu di Banten, Ya. Sulawesi Selatan belum ada keputusan. Ya. Di Jawa Barat tadinya kan berpisah, tiba-tiba kan akhirnya mengikuti keinginan koalisi besar itu. Jadi ini yang publik manai ada semacam apa ya, mungkin iming-iming atau mungkin tekanan dan lain-lain. Kira-kira begitu. Oke, baik, Bang. Pemirsa, mungkin pilkada kali ini memang penuh dengan kejutan-kejutan. Ya. Dan kejutan ini tidak dapat dipungkiri hasil daripada pergerakan juga ya, pergerakan yang terjadi menyangkut visi dan misi masing-masing partai atau koalisi yang kedepannya jelas harus bisa mengakomodasi kepentingannya mereka. Namun kita berharap demokrasi kita tetap hidup, jangan sampai ada kotak kosong, itu harapannya. Dan besok kita akan kembali lagi dengan liputan-liputan topik yang lebih hangat kembali. Boleh jadi masih tentang pilkada, Pilgub. Terima kasih. Saya Leo Prantiwardana dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.